Anak kelas 5 semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Elizabeth di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tetap semangat ya dalam belajar walaupun dari rumah. Terus jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah anak-anak, hari ini kita belajar muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Kita mau melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mana nilai yang baik, mana nilai yang harus dihindari. Tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Pasti anak-anak sudah sering melihat ya peta Indonesia. Sekarang perhatikan, kenapa ya setiap pulau punya warna yang berbeda? Lihat di Sumatera, ada warna merahnya, kuningnya, ada warna pinknya, ada warna hijaunya. Sedangkan di Papua hanya ada warna hijau tua dan hijau muda. Nah, sekarang coba perhatikan untuk Nusa Tenggara Timur. Provinsi kita terdiri dari pulau-pulau ya anak-anak. Dan kelihatan paling kecil ya kalau di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa maksud dari warna tersebut. Coba perhatikan keterangan pada bagian kiri bawah. Nah, untuk warna hijau tua, kepadatan penduduk per kilometernya kurang dari 10 kilometer. Itu di bawah 10 kilometer ya anak-anak. Kemudian, nah ini ada di mana? Ada di Papua Barat. Kemudian ada warna hijau muda. Coba anak-anak perhatikan. Nah, hijau muda kepadatan penduduknya di atas 10 km sampai dengan 49 km. Nah, ini lebih banyak ada di Kalimantan, di Papua, kemudian ada di Sulawesi. Sekarang perhatikan yang Tosca, hijau Tosca. Hijau Tosca lebih mendominasi ada di provinsi mana? Betul sekali, di Nusa Tenggara Timur. Jadi kepadatan penduduk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas 50 km sampai dengan 99 km. Ada juga di Provinsi Aceh sampai Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Riau, Provinsi Jambi. Di Sulawesi juga ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Itu rata-rata penduduk 50 sampai 99 km. Sekarang yang warna kuning, rata-rata penduduk 100 km sampai 199 km. Nah, kita lihat di sini hanya ada 2 pulau, yaitu di Sumatera dan Sulawesi. Tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Hanya ada 4 provinsi di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yang pink. Pink sudah mulai padat ya. Pink di atas 200 km sampai 599 km. Wah, padat sekali ya anak-anak. Nah, kita lihat provinsi mana yang masuk kepadatan yang warna pink. Coba perhatikan gambarnya. Iya, betul sekali. Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita lihat yang warna orange. Wow. Mendominasi adalah Pulau Jawa. Kepadatan penduduk 600 km sampai 1299 km. Mencakupi seluruh Pulau Jawa. Jadi anak-anak, yang warna merah di atas 1299 km tidak ada ya di Indonesia.
Nah, sekarang kita lihat pertanyaan Ibu. Pulau mana yang paling padat penduduknya? Ya, betul sekali, Pulau Jawa. Pulau mana yang paling sedikit penduduknya? Ayo. Ya, betul sekali. Pulau Papua. Sekarang, provinsi mana yang kepadatan penduduknya 50 sampai 99 km? Yups, betul sekali, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, semuanya sudah paham ya bagaimana cara membaca persebaran kepadatan penduduk. Tetap berlatih ya di rumah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Indonesia luas sekali ya anak-anak, dengan berbagai macam bentuk pulau yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia sangat beragam ya. Ada suku bangsa dan agama yang berbeda-beda yang tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan memperhatikan contoh suku yang ada di Indonesia. Apa saja ya suku yang ada di Indonesia? Ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Kalimantan, suku Papua, suku NTT, suku Bali, dan suku Ambon. Banyak sekali ya anak-anak. Nah, apa saja agama yang ada di Indonesia? Pasti anak-anak sudah mengetahuinya. Ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, dari keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia, Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Karena apa anak-anak? Iya, karena kita memegang teguh pada nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Anak-anak bisa melihat di buku halaman 84. Di situ anak-anak bisa mengetahui nilai-nilai luhur apa saja yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Dan perilaku-perilaku apa saja yang tidak sesuai, yang memang harus dihindari dari kehidupan sehari-hari karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita lihat contoh suku yang ada di NTT. Nah, suku apa saja? Ada suku Sabu, suku Rote, suku Sumba, suku Timor, suku Flores, dan suku Alor. Nah, siapa yang masuk dalam suku Sumba ya? Oke, anak-anak, pasti anak-anak kelas 5 semua tersebar dari suku yang berbeda-beda. Tetapi tetap menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ya anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini adalah peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Coba perhatikan, ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan dengan warna biru, warna ungu Kristen Katolik, warna merah agama Hindu, dan warna kuning adalah Konghucu. Nah, anak-anak coba perhatikan, agama mana yang paling banyak ada di Indonesia? Warna apakah itu? Betul, agama Islam, karena lebih banyak berwarna hijau. Kemudian agama apa yang paling kecil di Indonesia? Betul, agama Konghucu dengan tanda warna kuning. Sekarang perhatikan agama Kristen Protestan. Tersebar di pulau di Indonesia, tetapi sedikit ya anak-anak. Kemudian Kristen Katolik. Coba perhatikan. Oke anak-anak. Ibu harap bisa belajar mandiri, bisa mengetahui bagian-bagian mana pulau yang didominasi oleh agama apa. Oke anak-anak, tetap semangat ya.
Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah melakukan wawancara. Wawancara cukup di lingkungan sekitar rumah anak-anak ya, tidak usah jauh-jauh. Kemudian ketika melakukan wawancara, jangan lupa menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, tugas yang pertama, anak-anak lakukan wawancara di wilayah tempat tinggalmu, tidak usah jauh-jauh. Kemudian hal-hal yang diperhatikan adalah apa agama, suku di penduduk tersebut, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Tuliskan wawancaramu berdasarkan tabel pada halaman 81 dalam buku siswa. Oke anak-anak, Ibu tunggu hasilnya ya. Oke anak-anak, seperti biasa kita tetap menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam setiap pembelajaran. Anak-anak silakan membuka buku siswa halaman 82 dan 83. Kemudian menentukan ide pokok dari bacaan dengan judul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Cara menentukan ide pokok Ibu sudah menjelaskan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Baca, pahami, kemudian tentukan yang mana masuk di dalam ide pokok tersebut. Selamat bekerja anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penyebaran kepadatan penduduk, penyebaran agama di Indonesia, dan sudah membaca tentang kerukunan umat beragama. Sekarang kita mau melihat perilaku apa saja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, dari sila 1, sila 2, sampai pada sila kelima. Sila pertama berhubungan dengan agama, berhubungan dengan manusia dan Tuhan. Jadi bebas memeluk agama. Kemudian sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berurusan dengan manusia yang lain. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berbicara tentang persatuan pasti berhubungan dengan gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berhubungan dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil, jadi setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah anak-anak, untuk tugasnya anak-anak boleh mencari lagi perilaku yang lain. Banyak perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan. Contoh perilaku, kita lihat kalau di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Kalau di sekolah memilih teman hanya yang kaya saja. Jadi tidak boleh ya kalau memilih teman, karena dia kaya jadi saya mau berteman. Kemudian yang miskin saya tidak mau berteman dengan dia. Itu perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Sebagai warga negara yang baik, sebagai tetangga yang baik, jika ada yang sakit, kita wajib menjenguk ya. Oke anak-anak. Terima kasih karena tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk menyelesaikan semua tugas yang Ibu sudah berikan. Mulailah mengejar mimpi-mimpimu dengan semangat belajar di setiap hari. Terima kasih.